Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliha, NIM B1B1200043 dari jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan judul Implementasi Kompetensi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama itu ada perencanaan sumber daya manusia dengan pendekatan kompetensi, di mana perencanaan sumber daya manusia merupakan penjabaran perencanaan strategis organisasi. Dalam penyusunan rencana sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, rencana strategis organisasi, rancangan organisasi atau struktur kelembagaan, ketersediaan dana, dan sistem anggaran serta faktor lingkungan organisasi. Dalam menyusun kerangka perencanaan sumber daya manusia harus sudah tergambar standar kebutuhan, arah dan strategi pengembangan karir dan model pelatihan. Selanjutnya yaitu rekrutmen dan seleksi. Dalam perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi didasarkan pada analisis kebutuhan sumber daya manusia setiap organisasi atau unit organisasi. Wujud analisis kebutuhan sumber daya manusia dapat berupa analisis jabatan atau formasi kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan sumber daya manusia merupakan kegiatan untuk menentukan berapa jumlah dan kualifikasi kebutuhan pegawai didasarkan pada volume atau beban ketugasan setiap jabatan. Setiap jabatan ditentukan kualifikasi persyaratan didasarkan pada kualifikasi pendidikan, kepangkatan, pengalaman, maupun kompetensi jabatan. Yang ketiga yaitu desain rekrutmen. Terdapat beberapa pertimbangan dalam desain rekrutmen, diantaranya yaitu jumlah lowongan pekerjaan atau jabatan yang tersedia, jumlah pelamar, rasio antar jabatan lowongan yang tersedia dan pelamar, validasi dan metode, waktu yang tersedia, dan jumlah anggaran dan sumber daya lain. Selanjutnya ada metode seleksi. Metode seleksi di sini adalah sebuah penilaian kompetensi seseorang dapat dilakukan dengan berbagai metode. Dapat dilihat dari daftar berbagai metode penelitian kompetensi beserta urutan koefisien korelasi validitas terhadap kinerja. Model tes atau seleksi dapat menggunakan alternatif seperti seleksi alternatif tertulis atau pengetahuan, tes IQ, tes psikologi, tes bakat skolastik, tes kepribadian, tes kompetensi, praktik lapangan, asesmen center, wawancara, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan merupakan suatu usaha yang direncanakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan pengembangan merupakan kesempatan belajar untuk membantu individu atau pegawai dapat berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Desain pelatihan dan pengembangan harus dilakukan berdasarkan pada kebutuhan organisasi, jabatan atau tugas pekerjaan, dan kebutuhan individu pegawai. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kebutuhan pelatihan training needs analysis. Analisis kebutuhan pelatihan merupakan penentuan sasaran program pelatihan secara sistematik yang didasarkan pada analisis organisasi, pekerjaan dan perorangan ataupun individu. Ada juga metode dan bentuk pengembangan yang dilakukan dengan coaching, counseling, mentoring, inovasi, dan empowering. Selanjutnya yaitu manajemen karir. Manajemen karir merupakan proses pengelolaan karir dalam organisasi yang terdiri atas beberapa tahap atau mata rantai kegiatan seperti penyusunan pola atau jalur karir, perencanaan karir, dan pembinaan karir. Adapun manfaat dari manajemen karir bagi seorang pegawai yang pertama yaitu mengembangkan potensi kemampuan dan keterampilan, mengetahui jalur pengembangan karir dalam organisasi, mendapatkan pelatihan sesuai arah pengembangan karir,
Adapun manfaat karir bagi organisasi itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu meminimalkan tingkat keluar masuk pegawai. Yang kedua, membantu terlaksananya program kaderisasi, dan yang ketiga, meningkatkan kinerja pegawai. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan suatu proses untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perorangan. Evaluasi kinerja mendeskripsikan pertemuan tahunan ketika pemimpin dan pegawai membicarakan kinerja pegawai, mendokumentasikan kemajuan atau sukses dan masalah, dan menerapkan pendekatan penyelesaian masalah tertentu untuk mengatasi permasalahan. Manajemen kinerja memiliki tujuan fundamental yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu mencapai tingkat kinerja sumber daya manusia organisasi yang tinggi dan terus-menerus. Yang kedua, mengemban sepenuhnya kapasitas dan kompetensi orang. Yang ketiga, menciptakan lingkungan agar potensi tersembunyi pegawai dapat direalisasikan. Dan yang terakhir, memperkuat atau mengubah budaya organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jurnal internasional dari materi yang telah saya jelaskan mengenai implementasi kompetensi dalam manajemen sumber daya manusia, di mana judul jurnal yang digunakan yaitu Implementation of Competence-Based Human Resource Management in the Digital Era. Nama periset Ellen Dolan, Sandi Kosasi, dan Siti Nurindasari. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sistematis analisis data sekunder berdasarkan penilaian dan peramalan para ahli, dan penelitian kualitatif berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan melalui pemeriksaan sistematis dan analisis isi literatur ilmiah. Dalam penelitian ini, data sekunder dianalisis menggunakan informasi dari database Komisi Eropa dan penelitian literatur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dapat digunakan di era digital, dan tujuan utama jurnal ini adalah untuk menentukan bagaimana penerapan manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan digitalisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap keahlian profesional human resource yang diperlukan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu temuan menunjukkan bahwa aplikasi human resource profesional biasanya ragu-ragu untuk menerapkan teknologi baru. Para peneliti di masa depan harus mencatat bahwa penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana manajemen sumber daya manusia digunakan di era digital. Oleh karena itu, kajian mendalam lebih lanjut mengenai permasalahan ini dapat dilakukan dengan memilih fokus area yang lebih luas. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, yang pertama, kelebihan dari jurnal ini adalah pemaparan dari metode penelitiannya jelas dan detail. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini adalah perlu memperoleh studi yang lebih lanjut dan memahami lebih dalam tentang implementasi kompetensi dalam manajemen sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.